Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan nama saya Puspa Apri Anjani dan juga teman saya Siti Hawa Anissa. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi pada bab 9, yaitu strategi unit bisnis. Dalam dunia kewirausahaan, adanya elemen eksternal yang mempengaruhi bisnis atau usaha itu sendiri menyebabkan pentingnya peran strategi. Menurut Oxford Dictionary dan yang digunakan oleh beberapa ahli dan sumber yang berbeda, strategi merupakan seni perang, khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal, dan sebagainya menuju posisi yang tepat, rencana tindakan atau kebijakan dalam bidang politeknik, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Strategi perusahaan melibatkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan agar sebanding atau bahkan lebih unggul daripada pesaing. Perusahaan harus melibatkan komitmen sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa strategi harus diterapkan dengan tekad dan konsistensi karena perubahan strategi yang konstan dapat mengurangi efektivitas dan merusak komitmen perusahaan terhadap tujuan jangka panjang. Kemudian ada beberapa fokus utama dari strategi, yaitu komitmen terhadap harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menawarkan kombinasi antara harga dan kualitas yang menunjukkan bahwa nilai uang adalah faktor utama dalam memilih produk. Kemudian ada peningkatan efektivitas biaya, harga yang rendah, dan nilai uang menurunkan biaya di setiap aspek operasi bisnis. Saat-saat seperti ini, wirausahaan harus mampu menghasilkan perputaran penjualan yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada pelayanan dan produk yang lebih baik untuk pelanggan, yaitu salah satu contohnya adalah adanya peraturan yang melarang karyawan toko pakaian untuk menanyakan alasan mengapa pelanggan mengembalikan barang yang mereka beli. Kemudian yang terakhir ada beberapa hambatan dalam penerapan strategi seperti kebijakan personal di mana perusahaan dapat bertanggung jawab atas kesehatan karyawannya, seperti program pensiun dan perawatan kesehatan. Langkah-langkah seperti ini akan membantu menarik perhatian pelanggan. Konsep strategi telah berkembang menjadi alat untuk memberikan kekuatan motivasi kepada stakeholder agar perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi secara optimal. Konsep strategi telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk masa depan dengan memperhatikan konsep dinamis dan pengembangan perencanaan strategis untuk memanfaatkan konsep kompetensi inti untuk merebut peluang. Konsep kompetensi inti berarti kombinasi kemampuan dan teknologi, bukan satu kemampuan atau teknologi saja. Dilansir dari Hummel tahun 1995, misalnya kemampuan Motorola untuk mempercepat siklus produksi atau mengurangi waktu antara pesanan pelanggan tiba dan dipenuhi didasarkan pada berbagai keterampilan. Halo, perkenalkan nama saya Siti Hawa Anissa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama itu pada lingkungan mikroperusahaan. Lingkungan ini terdiri dari orang-orang yang bekerja di sekitar perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pasar, yaitu yang pertama ada perusahaan, pemasok, para perantara pemasaran, para pelanggan, para pesaing, dan masyarakat. Yang selanjutnya ada lingkungan makro, merujuk pada faktor-faktor eksternal yang secara luas memengaruhi operasi, pengembangan, dan strategi suatu organisasi atau perusahaan. Lingkungan makro terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu yang pertama ada ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, politik dan hukum, lingkungan alam, globalisasi, sosial dan demografis, dan yang terakhir ada keamanan dan geopolitik. Selanjutnya yaitu ada cara mengadopsi strategi persaingan untuk unit bisnis. Berikut adalah beberapa langkah-langkah untuk yang dapat diambil untuk mengadopsi strategi persaingan untuk unit bisnis. Yang pertama ada analisis lingkungan. Lakukan analisis lingkungan eksternal dan internal. Pahami tren industri, pesaing, peluang pasar, ancaman, serta kekuatan dan kelemahan internal unit bisnis. Yang kedua ada penetapan tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk unit bisnis. Tujuan ini harus sesuai dengan strategi persaingan yang akan diadopsi. Yang selanjutnya ada identifikasi posisi persaingan, yaitu tentukan bagaimana unit bisnis akan bersaing dalam pasar, apakah melalui diferensiasi produk, biaya rendah, fokus pada segmen tertentu, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
Yang selanjutnya ada pengembangan rencana taktis. Rancang rencana taktis yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan posisi bersaing. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Tentukan bagaimana sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang akan dialokasikan untuk mendukung rencana bisnis. Dan ada pengembangan kemampuan. Pastikan bahwa unit bisnis memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi persaingan. Dan selanjutnya ada implementasi strategi. Jalankan rencana taktis dan strategi persaingan yang telah dirancang. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi. Selalu pantau kinerja unit bisnis terhadap tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ada penyesuaian dan inovasi. Jika ada perubahan dalam lingkungan atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan, siapkan untuk melakukan penyesuaian strategi atau inovasi yang diperlukan. Dan selanjutnya, yang terakhir itu ada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasikan strategi persaingan kepada seluruh anggota tim di unit bisnis masing-masing perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.